Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan kamu nantikan. Di sini kita akan coba cek seperti apakah energinya. Dan ingat teman-temanku Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku ngerasakan ada kebahagiaan ya yang akan mulai kamu dapatkan. Di saat kamu merasa galau, di saat kamu merasa sedih, di saat kamu merasa kecewa, selalu ada orang yang akan menemani kamu atau yang mendekat ke kamu. Jadi sebenarnya kamu itu adalah sosok yang selalu dikagumi banyak orang ya. Nah, itu kesempatan bahwasanya kamu adalah orang yang tidak akan pernah merasakan kesedihan. Ya, orang yang tidak pernah merasakan kekecewaan. Karena di setiap kamu mungkin tersakiti, di saat kamu mungkin terluka, selalu aja ada yang mengobati luka kamu. Itulah. Oke? Jadi rasa galau kamu akan hilang. Karena di sini banyak cup yang berdiri tegak, dan itu adalah kesempatan emas kamu. Ya, masa emas kamu akan mulai tiba. Dimana di saat kamu merasa kehilangan sesuatu, disitulah nantinya akan ada pengganti yang bahkan lebih baik begitu ya. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan risau ya, bahwasanya kamu itu jika kamu mengalami hal seperti itu, maka kamu akan segera menemukan mungkin pengganti gitu loh. Baik itu misalnya kamu kehilangan barang berharga, atau kamu kehilangan sesuatu hal ya, maka mungkin dalam waktu dekat atau secepatnya itu akan kembali. Jadi kamu itu punya potensi seperti itu. Jadi kamu jangan merisaukan tentang diri kamu. Tetap kamu harus percaya pada diri kamu, bahwasanya kamu itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan apapun, baik itu kebahagiaan, baik itu kesuksesan ya. Wheel of Fortune. Memang kamu selalu merasa hidup kamu itu berputar di situ-situ aja. Perubahannya ya begitu-begitu saja. Di saat berubah, terus balik lagi ke posisi semula gitu ya. Dimana kamu ngerasa sedih, dimana kamu ngerasa galau. Lalu mood kamu berubah lagi menjadi baik. Tapi kenapa kok cepat saja untuk kembali tidak moodnya? Nah, itu kamu. Bisa jadi itu kenapa? Karena kamu yang tidak percaya pada diri kamu sendiri. Jadi sekarang yakinlah bahwasanya diri kamu itu bisa menemukan apapun yang kamu harapkan, yang kamu mimpikan di sini. Di sini ada Seven of Pentacles. Nah, di saat kamu bersabar dalam mencapai suatu keberhasilan, maka itu akan benar-benar terwujud. Tapi ya kuncinya harus sabar. Di sini ada kesabaran yang kamu miliki. Nah, kesabaran inilah yang akan membuat kamu nanti berkelimpahan. Karena orang sabar itu pasti ada balasannya gitu ya, dari semesta alam. Ya, selain mungkin dia dijaga, ya mungkin dijaga dari hal-hal negatif, dijaga dari hal-hal yang mungkin bisa menghancurkannya gitu ya. Nah, jadi di saat dia sabar melewati semua proses itu, disitulah kekuatan dirinya itu muncul, dimana dia akan menemukan kesempatan yang begitu berharga untuk memperbaiki semuanya, atau untuk mendapatkan semuanya, mendapatkan apa yang sudah hilang dari dirinya.
ya. Karena di sini uang itu akan datang dengan sendirinya kepada kamu di sini. Jadi di saat kamu misalnya kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan uang, atau bahkan ada yang menipu kamu gitu ya, yakinlah di saat kamu sabar, karena yang terjadi ya udah terjadilah. Anggap itu sebagai pelajaran bagi kamu, atau anggap itu sebagai teguran bagi kita. Akan ada masanya di mana kamu akan menemukan pengganti yang lebih berharga lagi, yang lebih baik lagi, begitu ya. Jadi ini tentang bagaimana cara mengikhlaskan, legowo ya, memaafkan. Jadi itu. Dengan memaafkan seseorang, kita punya kesempatan ya untuk memperbaiki diri kita, terus punya kesempatan untuk mendapatkannya lebih baik begitu. Tapi kalau kita tidak memaafkan, otomatis energi negatif itu selalu ada dalam diri kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa menerima apapun yang akan masuk ke dalam hidup kita, termasuk kesempatan, peluang orang-orang gitu ya yang baik, yang tadinya pengen untuk menuju ke kita, tahu-taunya terhambat. Karena apa? Karena energi negatif kita yang mengusirnya untuk pergi jauh-jauh. Begitu ya. Oke. Ada Queen of Cup. Dan aku ngerasakan beberapa dari kamu ada yang sudah menjadi single parents. Terus kamu ngerasa perasaan kamu itu happy-happy saja. Tidak ada kesepian, tidak ada merasa kayak aku butuh seseorang nih, ya pengganti atau apa ya. Awal mulanya kamu ngerasa memang kesepian, kamu ngerasa galau, kamu ngerasa sedih, sendirian gitu ya. Tapi kamu padahal tahu di sekeliling kamu itu banyak orang-orang yang memberikan support, energi positif. Nah di situ akhirnya kamu ngerasa ya nggak penting juga sih ada pasangan gitu loh. Toh orang-orang di sekeliling aku sayang sama aku. Mungkin itu anak-anak aku, atau keluarga aku, orang tua aku, teman-teman aku gitu loh. Jadi mindset kamu itu yang benar-benar kamu robah di sini. Ya. Jadi kalau kita mindset kita itu kita buat sepositif mungkin, maka ya kita akan aman di sini. Ya. Jadi inilah masa-masa kamu yang mungkin akan kamu dapatkan, di mana kamu akan mulai berkelimpahan. Di saat kamu sudah legowo, mengikhlaskan, memaafkan, ya, disitulah mungkin kesempatan emas yang akan kamu dapatkan ya, meraih apapun yang mungkin menjadi impian kamu. Jasmine, perubahan terjadi, benar kan? Perubahan akan terjadi. Ya, di saat inilah nantinya kamu bisa mengejar mimpi, mengejar harapan kamu, ya. Disinilah saatnya, atau mungkin saat ini, sebentar lagi, atau dalam waktu dekat, perubahan itu akan benar-benar nyata. Karena di sini ada Three of Pentacles. Ada juga kesempatan bagi kamu untuk menjalin satu hubungan kerjasama. Jika ini benar-benar kamu butuhkan. Mungkin kamu bermasalah dari segi keuangan, kamu stuck dari segi karir atau pekerjaan. Nah ternyata di saat kamu mengikhlaskan, di saat kamu surrender, di saat kamu yakin dan percaya pada diri kamu, maka kamu akan menemukan ya orang-orang yang pantas untuk bekerja sama dengan kamu ya. Jadi mungkin sebentar lagi dalam waktu dekat orang mungkin akan mulai percaya, menaruh kepercayaan kepada kamu, sehingga akhirnya ini adalah peluang emas bagi kamu untuk menata hidup kamu di masa depan ya. Jadi aku ngerasakan bahwasanya diri kamu ini akan layak ya untuk siapapun ya, yang menurut kamu juga layak buat kamu. Oke. Nah, jadi manfaatkanlah semua kesempatan dan peluang ini, karena terkadang kita jarang ya mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Tapi kamu juga jangan lengah, mentang-mentang aku diberikan kesempatan, diberikan peluang, kamu sepeleh dengan peluang itu. Jadi jangan pernah abaikan ya, dan pertahankan semua yang sudah kamu miliki. Caranya bagaimana? Misalnya kamu mendapatkan rezeki, atau kamu mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih layak, bahkan gajinya itu gede gitu ya. Ya jangan lupa kamu untuk berbagi, bersedekah, karena di balik rezeki yang kita miliki itu ada hak-hak orang-orang ya mungkin yang menerimanya gitu ya. Oke, kita coba cek dari kartu oracle seperti apa. Atau di sini aku ngelihat ya ada kesempatan emas bagi kamu untuk memulai satu hubungan, atau kesempatan untuk memulai satu usaha atau bisnis begitu ya, karena di situ juga ada Three of Pentacles. Oke, kita coba lihat.
Apakah yang terbaca? Ya. Shine your light. Nah, kamu akan menemukan sebuah cahaya di sini. Jadi kamu benar-benar merasa sangat beruntung ya. Sangat beruntung sekali. Ada cahaya yang menerangi kamu dan manfaatkanlah cahaya itu. Karena bisa jadi cahaya ini menerangi jalan kamu, ya, memberikan kesempatan kepada kamu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kamu akan mulai dicintai dan bisa menerima diri kamu, ya. Kamu akan benar-benar merasa bahagia banget. Kamu akan penuh dengan cinta dan kamu akan bisa menerima diri kamu. Ya, inilah diri aku. Walaupun terkadang sering dikecewakan, sering disakiti, sering dikhianati, tapi aku menerima diri aku. Ya, itulah kenyataannya. Aku sayang pada diri aku sehingga aku tidak mau dikecewakan, disakiti. Jadi saat kamu disakiti, dikecewakan, disitulah kamu tidak mau bertahan dengan hubungan itu, gitu loh. Itu cara kita untuk mencintai diri kita. Karena jika kita bertahan, otomatis rasa sakit itu akan terus-menerus kita rasakan. Ya, sekarang kamu sudah mulai menyadari Tuhan begitu sayang sama kamu. Bahkan kamu di sini akan berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya cinta itu benar-benar membuat kamu bisa menerima keadaan kamu, gitu loh. Ya, oke. Karena siapa lagi yang akan mencintai diri kita kalau bukan kita sendiri? Caranya ya, jika ada yang tidak mengundang kita, kita tidak datang. Jika tidak ada yang menghargai kita, ya kita jangan bertahan, begitu loh. Intinya ya udah, lepaskan saja. Tidak bisa kita paksakan dia untuk dia mencintai kita, untuk dia menerima kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah untuk melepaskan orang yang tidak menerima kita, gitu loh, ya. Oke? Nah, karena di situ bentuk cinta kamu terhadap diri kamu sendiri. Oke? Live your joy. Nah, hidup kamu benar-benar akan merasakan kebahagiaan. Sangat. Ya. Karena di saat kamu mungkin terluka, di situ sebenarnya kesempatan emas kamu ada. Kenapa? Kamu berhak untuk memilih nantinya, mendapatkan dan menemukan yang terbaik. Jadi itu kesempatannya, ya. Spiritual support. Nah, apalagi kamu juga sudah meningkatkan spiritualitasnya kamu sudah mulai rajin ibadahnya, melakukan hal-hal yang positif, ya, melakukan hal-hal yang baik. Kamu selalu membantu siapapun yang butuh bantuan. Dan itulah nantinya yang akan mensupport kamu, yang menuntun kamu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Ya. Bahkan kamu di sini benar-benar ngerasakan, ya, semesta memberikan sebuah kekuatan kepada kamu. Kamu mungkin akan merasa nyaman, merasa tenang, ya. Dan di situ akhirnya energi positif sering masuk ke dalam pikiran kamu. The miracle of forgiveness. Nah, inilah keajaiban dari memaafkan yang kita bicarakan tadi di awal kan. Dimana kamu yang aku katakan sering disakiti atau dikhianati, tapi di saat kamu memaafkan segalanya, disitulah kamu menemukan sebuah cinta. Disitulah kamu menemukan sebuah kedamaian. Ya, walaupun terkadang sulit ya untuk memaafkan seseorang, apalagi seseorang yang kita cintai itu sudah menyakiti kita. Rasa sakit itu begitu luar biasa. Tapi di saat kita bisa memaafkan, disitulah peluang kita akan kebuka, kedamaian akan kita miliki, rasa dendam akan hilang, begitu. Jadi banyak hal yang akan kita miliki, ya. Itulah keajaiban dari memaafkan. Transformation. Nah, kamu benar-benar akan bertransformasi di sini. Kenapa? Ya, dengan bertransformasi, kamu akan bisa merubah semuanya. Mungkin kamu merubah sikap, perilaku, ya. Yang mungkin dulunya kamu kekanak-kanakan, atau dulu mungkin ada keangkuhan dalam diri kamu, atau mungkin kamu dulu merasa hebat, tapi sekarang kamu sudah bertransformasi menjadi orang yang rendah hati, ya, menjadi orang yang benar-benar berjiwa besar. Karena disitulah kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri kamu, bertransformasi menjadi ke arah yang lebih baik pastinya, gitu ya. Oke.
Dan kamu akan berterima kasih kepada malaikat ya atas perubahan yang kamu kamu miliki ini. Karena mungkin dengan bantuan Tuhan lah kamu bisa merubah segalanya. Don't hate meditasi. Ini, kamu jangan membenci, kamu jangan merasa sedih, kamu jangan merasa gimana gitu ya. Coba meditasi. Mungkin dengan meditasi kamu akan merasakan tenang. Di situ nantinya kamu akan menemukan jawaban, ya. Terkadang dengan meditasi, dan ini juga bentuk dari spiritualnya kamu. Mungkin dengan sering berdoa, mungkin ibadah kamu ditingkatkan, di situ kamu akan mendapatkan jawabannya, ya. Jawaban dari kegalauan kamu, jawaban dari kesedihan kamu, begitu. Oke teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai pencerahan bagi kita, ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Sampai ketemu lagi. Dadah.